Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa tabarukan wa tawassulan bi barakati syekhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'alimina wa ustazina al-alim al-alamah al-arif billah asyidi Syekh Luqman Saleh Mar'i wa bijahi syedi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Haji Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi syedi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Muhammad Tahir bin Raden Tumenggung Gradi Reja wa bijahi syedi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Muhammad Sirat bin Raden Ali Bati Wiranata. Summa tabarukan wa tawassulan bi barakati kutbi jamil maqam wa ghasil azam sultanul awliya syedi Syekh Abdul Qadir Az-Jilani qadasallahu sirrul aziz wa bijahi syedi Syekh Qutbi Jami' Maqam wa Qasil Azam Sultanul Awliya al-Arifin Sayyidi Syekh Abi Hasan al-Asyajiri wa bijahi syedi Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin Al-Aksabandi wa bijahi syedi Syekh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Sukandari nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana fi asrarihim bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Juga kita doakan kepada seluruh guru-guru kita, kepada keluarga kita, terkhusus kepada orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Hikam, dengan keberkahan thalabul ilmi, Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, terutamanya menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga ibu bapak kita, semuanya tanpa terkecuali dengan keberkahan kitab Al-Hikam. Bijai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi wa jasadi. Juga kita doakan kepada seluruh jamaah ngaji kehidupan dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, langsung saja kita mulai ya ngaji kitab Al-Hikam. Dan teman-teman semua, saya sekarang berada di rumah Tedris yang biasa kita ngaji di Pila. Sekarang kita ngaji di rumah beliau, naik makom gitu jadi. Ya. Tidak ada yang kebetulan ya, alhamdulillah bisa ngaji di sini gitu. Jadi teman-teman siapkan kitab Al-Hikamnya di halaman 24 bagi yang megang kitab Al-Hikam. Bagi yang tidak memegang kitab Al-Hikam, mohon dicatat pengajian kita pada malam hari ini karena ini berkaitan dengan perjalanan spiritual kita. Tentang apa? Tentang qadarul hayat, sesuatu yang tidak bisa kita nyahkan dalam hidup kita. Ada kekeruhan dalam kehidupan. Ini kok delay terus ya? Ada yang ngomen delay gitu. Udah delay di situ. Coba dah. Enggak ya? Barangkali wifi teman-teman ya yang ini yang bermasalah. Aman tuh, aman. Oh aman, udah siap. Keluar dulu masuk lagi gitu. Yuk kita langsung buka kitab Al-Hikamnya. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. La tastaghrib uqul akdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrajat illa ma huwa mustahiqun wasfiha wa wajibu na'tiha. La tastaghrib, janganlah Anda merasa asing atau jangan Anda heran. Ukul agdari,
dengan banyaknya kekeruhan di alam dunia ini. Jadi nggak usah panik ketika Anda mendapati kekeruhan hidup. Kenapa? Alasannya begini. Madum tapi hajihi dari, selama Anda berada di alam dunia, fa innaha ma abrojat, maka sesungguhnya kehidupan di alam dunia ini ma abrojat, tidaklah sesuatu yang muncul dari dunia, ila ma huwa mustahiqun, kecuali lahir yang menjadi hak atau sifat-sifat dari dunia, wa wajibu na'tiha, dan wajib mengikuti kepada wasfiha, karakter dunia gitu. Jadi karakter dunia itu pada hakikatnya ya teman-teman semua, pada hakikatnya karakter dunia itu adalah, dalam Quran itu banyak dijelaskan ya. Kadarun. Ini adalah karakteristik dunia yang tidak bisa diganggu gugat. Kadarun, keruh. Dan sesuatu yang lahir dari dunia ini pasti mengikuti kekeruhan dunia itu tadi. Nah, contoh kita misalnya ambil filosofi tentang yin dan yang. Nah, teman-teman tahu kan yin dan yang. Kemarin gambarnya saya bulat, begini set, ya. Ini yang warna hitamnya nih, set. Putih di bawah, bulat lagi. Kan sini set, hitam pokoknya ya. Ini ada putihnya pasti nih. Nah sebenarnya adalah menceritakan tentang karakter dunia itu sendiri. Di keputihan, ya di kebeningan pasti ada hitamnya. Di hitam pasti ada putihnya. Nah itu yang dimaksud dengan al-qadar. Jadi tidak bisa putih 100%, hitam 100%. Di sisi terburuk dalam hidup kita itu pasti ada sisi terbaiknya. Di sisi terbaik hidup kita itu pasti ada sisi gelapnya. Nah itu memang karakteristik dari dunia itu sendiri. Jadi kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, la tastaghrib, jangan Anda kaget menghadapi dunia itu. Karena memang itulah hakikatnya. Nah, filosofi ini bisa kita bawa ke dalam seluruh sendi-sendi kehidupan. Manusia begitu juga, karena kita lahir dari dunia. Masalahnya gitu. Istri kita juga sama, saya kalau nanti beristri, ya, awalnya doang cute, nanti Anda menemukan sisi keriput. Ya kan pasti itu. Atau berteman, ya namanya awal kita berteman pasti menunjukkan personal terbaik kita kan. Nah kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, lah tastaghrib, Anda jangan kaget jika suatu waktu Anda menemukan sisi hitam dari teman Anda menemukan sisi hitam dari pasangan Anda. Jadi kalau kita mempunyai pandangan seperti ini, kita nggak mudah kecewa, nggak mudah terluka gitu. Karena kita sudah tahu hakikat semuanya lahir dari dunia itu bersifat kadarun. Itu pasti gitu. Dan Anda pun bisa menerapkan ini pada diri Anda sendiri gitu. Nah, orang yang perfeksionis ini ingin putih semua. Ya, ingin putih semua. Ketika ada kekotoran dalam dirinya, dia kecewa. Kenapa saya dibeginikan? Suka bertanyakan kayak gitu kan. Contoh kita ahlu ta'at, suatu waktu kita terpleset dalam maksiat. Ini kayak yang bagus, kayak yang syar'i. Padahal kalau ditinjau dalam segi hakikat ini buruk sebenarnya. Ya Allah, kenapa engkau membuat saya maksiat? Kenapa engkau membuat saya terjatuh? Kata Allah, berarti Anda merasa di atas. Ya. Ketika kita merasa terjatuh, berarti kita tandanya merasa di atas. Ketika kita merasa kotor, tandanya kita merasa di bawah. Merasa kotor, berarti tandanya kita merasa bersih. Kalau dari segi syariat bagus, nangis-nangis kan gitu. Takutnya ada hatib, suara tanpa rupa. Oh, emang selama ini Anda merasa bersih.
Oh, Anda selama ini merasa di atas. Nah, jangan kaget gitu. Ya hidupnya memang seperti itu. Tidak mungkin hitam 100%, putih 100%. Nah, dari sudut pandang ini teman-teman semua, akhirnya kita tidak mudah menjustifikasi, menghakimi orang lain. Karena di kehitaman itu pasti ada putihnya. Di keburukan pasti ada kebaikan. Di kebaikan pasti ada sisi buruk. Itu udah pasti. Nggak mungkin nggak bisa dilepaskan gitu. Jadi, nah itu belajar dari simbol ini, ya butong. Ya, kalau dalam ini kan dari China ya, kalau nggak salah filsafat ini dari China lahirnya ya, filsafat butong ini. Ya kadarun tuh namanya, kadarun teman-teman ya, nggak mungkin bisa bersih 100%, putih 100% gitu, nggak mungkin. Selalu pasti ada yang mengikutinya. Kenapa? Karena semua lahir dari alam dunia. Jadi ketika kita berjalan dalam ranah spiritual, jangan pernah merasa kaget. Jadi tanda kita sudah husul ilallah, sampai kepada Allah, dia nggak mudah kaget. Tandanya tuh, tanda orang sudah husul tuh apa? Salah satunya adalah dia tidak mudah kaget terhadap hal apapun. Oh, nggak nyangka dia dulu begini sekarang gini. Nggak ada yang gitu. Semuanya ya itu ini menjalankan fase takdir seperti ini. Ya, Jalal dan Jamal. Sebenarnya ini yin dan yang itu ya Jalal dan Jamal. Ya. Kalau dalam bahasa kita tuh Jalal, Jamal. Saya lagi umroh nih Kang Jamal. Jalal, sesuatu yang bersifat keras kan? Hitam. Nah di kehitaman ada putihnya. Jamal sesuatu yang indah kan? Yang di indah pasti ada hitamnya. Yang saya sering contohkan, gajian tuh enak. Tapi ternyata pada faktanya gajian itu adalah hasil akumulasi dari kerja keras kita, bangun pagi dan lain sebagainya. Itu karakter dunia. Dan tidak mungkin bisa kita lepas dari itu. Liburan enak. Tapi pada faktanya harus mengeluarkan spending money kan, spending time, spending money. Baru dapat keindahan. Setelah itu pulang pusing lagi. Jangan kan liburan lah, umroh aja kan begini. Kalau kita nggak ngerti gitu kan, nyari ketenangan di sana dapat kita kan, sholat tepat waktu, bahkan sebelum waktunya kita sudah standby kan. Yang lucu teman saya nih, saya mau cerita dikit. Jadi dia tuh di Indonesianya tuh jauh dari agama lah, taruh waktu pas itu umroh bareng pertama masa itu. Nah dia tuh dengar azan kan, azan 2 kali kalau di sana kan. Sana sholat dia, sholat sunnah subuh kan. Kok nggak mulai subuhnya? Inilah amat nih karena subuh kan. Ngeweak saya, Ustad, inilah amat subuh nah, anak sholat tiheula ya, capek. Belum waktunya. Emang di jam berapa? Di jam 2 anak. Dia di jam 2 nih, dia kayak ya, semangat gitu kan. Irah deui, dia ngomong irah deui anak gitu. Telepon lila ting subuhna edan di mah teu kuat. Tunduh kabur tunduh. Salat subuh duluan deh. Can waktuna eta mah kan. Eta geus ajan. Kayak gitulah teman-teman ya. Nah, kita akan lihat matriks kehidupannya. Nah, jadi intinya begini ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan kegundahan, yang saat ini merasakan ruwet dalam masalah apapun ya, ruwet dalam masalah apapun gitu ya. Ini ada satu bagan ya, bagan tuh dalam artian ada satu tulisan yang teman-teman bisa tulis. Ya, gini. Lingkaran kehidupan berisi tentang ujian, maka jangan menunggu apa-apa untuk kita melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat. Ya, jadi jangan pernah menunggu momentum, karena momentum itu bukan datang, dia diciptakan. Ya, selama kita menunggu momentum, akhirnya hidup kita tidak produktif. Gitu. Momentum tidak ada apa-apa dalam hidup, bening itu nggak mungkin ada. Itu hanya ada pada film, hanya ada pada sinetron.
rame-rame berantem segala macam, akhirnya kan happy ending, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Itu hanya ada di film. Nah sayangnya ya, skema film ini terbawa dalam pikiran kita gitu loh. Kita menginginkan satu hidup di mana tidak ada apa-apa, bening gitu, ya nggak mungkin ada. Karena yuk kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Nah dari sini Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs yang mempunyai dha'iqatul maut, dia akan menemui kematiannya. Wa nabluukum, dan kami akan uji mereka bisyarri, nah, dengan sesuatu kegetiran hidup. Yang kedua, wal khairi, dan kebaikan. Sebagai apa? Fitnah. Jadi teman-teman semua ya. Jadi jangan kita mengira jamal itu bukan fitnah, nikmat itu bukan fitnah. Bukan itu gitu loh. Dua-duanya adalah fitnah. Dua-duanya itu fitnah. Ini informasi dari ring 1 langsung Al-Quran. Kebaikan itu adalah fitnah, jalal adalah fitnah. Nah di sini akhirnya kita mengerti konsep begini. Kalau dua-duanya merupakan fitnah, lalu untuk apa fitnah ini diberlangsungkan oleh Allah? Ayat apa? Lanjutan ayat berikutnya tuh. Wa ilaina turja'un. Yang selamat dari jalal dan jamal, syar dan khair adalah dia yang mampu kembali kepada Allah. Ini musibah. Musibah, ini nikmat. Jadi nikmat atau musibah itu kan sudut pandang kita, ya kan? Nah musibah ini bisa menjadi nikmat. Nikmat ini bisa menjadi musibah ketika apa? Ketika musibah ini kita konversi menjadi nilai ma'rifah. Nikmat bisa menjadi musibah ketika apa? Ketika ini bisa menghalangi dia dari Allah. Jadi bagi ahlul haqiqah, ya, nikmat atau musibah itu tergantung dari apa? Dari capaian ma'rifah. Ketika kita diuji oleh musibah, lalu kita kembali kepada Allah, itu nikmat. Ketika kita diberikan nikmat, kita terhenti, wakaf terhadap diri kita sendiri. Akhirnya menimbulkan ujub. Nah jadi gini, nikmat ketika tidak dikembalikan kepada Allah akan berbentuk apa? Ujub, ria, sombong, pride, bangga, Takabur, al-uzub di sini. Ya. Jadi sesuatu nikmat yang tidak kita kembalikan kepada Allah dampaknya menjadi takabur, dampaknya menjadi ujub, dampaknya menjadi anania. Musibah ketika tidak dikembalikan kepada Allah menjadi apa? Stres, depresi, anxiety, overthinking, penyakit-penyakit yang lagi viral sekarang. Kenapa? Karena dikembalikan kepada dirinya sendiri, tidak dikembalikan kepada Allah. Ini saya sudah kembalikan kepada Allah. Tandanya kuat kalau ini musibah dikembalikan kepada Allah. Berbentuk apa? Tumanina, tenang. Jadi kalau nikmat dikembalikan kepada Allah berbentuk ma'rifah, dari ma'rifah ini nanti melahirkan kembali apa? Syukur kalau nikmat. Kalau musibah ketika kita kembalikan kepada Allah berbentuk ma'rifah juga, akhirnya melahirkan apa? Sabar. Itu skema takdir namanya. Jadi intinya gitu kok. Oh saya sudah bersabar, tapi masih ada kesel, itu bukan sabar namanya gitu. Yang musibah itu masih dipegang oleh dirinya sendiri, belum wa ilaina turja'un, belum mengembalikan kepada Allah, masih dikembalikan kepada diri kita sendiri. Itu pegang tuh skema takdir namanya.
Nah dari sini kita memahami bahwa pada akhirnya yang kita lihat bukan tampilan luarnya doang, gitu. Tapi ada, jadi setiap takdir itu mengandung pesan kan, mengandung message yang harus kita buka. Nah ketika kita mampu membukanya, maka akan melahirkan ma'rifah. Dengan ma'rifah ini kita tinggal melakukan dengan makom itu tadi kan, bisa bersabar ataupun bersyukur gitu. Jadi ada satu perkataan juga dari seorang sufi besar ya. Jadi beliau membuat sebuah kata-kata lah atau hikmah yang membuat kita tuh sadar tentang dunia itu sebenarnya. Kata beliau gini, man talaba ma lam yukhlaq itti'aba nafsahu wa lam yarzuq qila lahu wa mazaka qala ar-rohatu fid dunya. Ini tentang skema takdir. Kata beliau gini, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan untuknya, Allah akan membuat lelah hidupnya. Jadi dia mencari sesuatu yang memang tidak diciptakan oleh Allah untuknya dan tidak akan diberikan oleh orang tersebut. Kila, lalu diucapkan, ada yang bertanya lagi, apakah itu? Kata beliau, ar-rohatu fid dunya, kelapangan, kelegaan di dunia. Itu nggak mungkin ada gitu. Jadi ketika kita hidup mencari kelegaan, mencari kelapangan, selama-lamanya Anda tidak akan pernah menemui itu. Lalu dari mana kita akan mendapatkan kelegaan? Ketika kita memahami bahwa hidup adalah tentang perjuangan. Hidup adalah tentang mengisi ruang jalal dan jamal. Nah di situ kita akan mendapatkan kelegaan. Jadi jangan mencari kelegaan, karena kelegaan itu adalah output, natijah, buah dari ma'rifah sebenarnya, seperti itu. Dan sering saya pahami kan tentang skema kehidupan kita, lagi sekolah pengen cepet-cepet lulus, pengen kuliah kan, kayaknya enak nih kuliah bebas. Setelah kuliah pusing, pengen balik lagi masuk SMA kan, nggak banyak tuntutan. Atau kita pengen cepet-cepet kerja, setelah kerja pengen cepet-cepet nikah, setelah nikah pengen balik lagi kerja, kayaknya enak di single kan gitu. Itu adalah skema kehidupan. Nah kalau kita memahami dan kita sudah pernah ngalami akan hal itu, akhirnya kita berfokus pada sesuatu yang Allah hadirkan saat ini gitu. Karena kita tahu, oh ini yang terbaik yang Allah hadirkan saat ini, bukan sesuatu yang ada dalam sangkaan kita, yang kita namakan dengan al-wahmu itu tadi. Jadi kita akan lihat beragam kadar, ya kadarul hayat. Maka emas itu kan disebut kadarnya berapa ini, kekeruhannya berapa, kadarnya asli itu kadarnya itu murni atau enggak kan, karat. Maka disebut kadar kan di bahasa Indonesia. Yuk kita lihat tentang kadarul hayat, ada beberapa yang akan kita bahas. Nah dari sini teman-teman akhirnya memahami tentang sebuah realita ya. Jamrut Kolombia, boleh tuh dikirim aja. Kang Peri dikirim aja ya. Yang pertama nih kadarul hayat, yang pertama adalah tentang apa? Nah ini yang nggak mungkin bisa lepas dari diri kita. Kadarul nafs. Nah kadarul nafs, kekeruhan jiwa kita. Yang ini tidak bisa kita nyahkan. Jadi manusia tuh pada hakikatnya jiwanya tuh nggak pernah bening sebenarnya, selalu kadarun nafs, jiwanya selalu kotor. Ini harus kita pahami. Nah kalau kita sudah memahami jiwa manusia itu tidak pernah bening,
pada akhirnya kekeruhan itu akan turun dengan sendirinya. Sepertinya kopi itu kayak gitu tuh. Diamkan saja nanti ampasnya turun dengan sendirinya. Dan kita memahami itu kan akan selalu ada ampasnya itu. Kalau dibuang tuh bukan kopi namanya. Yuk kita buka surat Yusuf ayat 52 kalau nggak percaya. Coba saya buka saya nggak ada mushaf soalnya. Surat Yusuf 53. Coba ada baca udah. 53. Black Sapphire nggak apa-apa ya, yang apa aja siapa. Jadi ngomongin batu sih. Coba udah. Yusuf 53. Nah, saya aja baca dah. Nanti udah sari tilawahnya aja dah. Dengan menyebut nama Allah. Ya gitu aja dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku bisa membebaskan diriku dari nafsku sendiri. Kata siapa? Kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika apa digoda oleh Siti Zulaikha. Jadi ada perasaan ingin, tapi kata Nabi Yusuf, inna nafsa la'amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Dan itu pasti. Ketika kita tidak melakukan keburukan, kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam begini, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu itu diberikan apa? Rahmat oleh Allah. Kita bisa sholat nih sebenarnya ya, sholat, puasa, itu bukan dari keinginan kita sebenarnya. Mana ada orang hobi puasa, hobi sholat? Nggak ada kan? Makanya diperintahkan. Kalau sesuatu itu kan diperintahkan, berarti memang manusia itu suka. Kayak makan, nggak ada perintah makan. Jadi kulu washrobu itu adalah kemubahan aja, bukan satu kewajiban. Tapi kalau sholat, zakat harus diperintahkan kan. Memang sih itu tidak kita sukai. Ada manusia hobi zakat, hobi apa zakat kan nggak ada juga. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya itu memang rahmat Allah sedang tertajali dalam diri kita. Maka nggak boleh diakui kan. Dengan cara apa kita zikirnya? Yang kemarin tuh kita bahas. Masya Allah la quwata illa billah. Sesungguhnya ini luar dari kehendak kita. Kehendak kita tuh pengennya tidur setelah taraweh, betul nggak? Tapi kok kita bisa ngaji? Nah ini tajali Allah sedang menimpa diri kita. Tajali apa? Rahmatnya. Dan apapun kebaikan itu sebenarnya adalah bentuk dari tajali Allah. Karena sebenarnya nafsu kita tuh akan cenderung pada hal-hal yang tidak baik. Itu udah pasti. Dan tidak bisa didebat sebenarnya. Itu sudah pasti. Ketika seorang istri taat kepada suami, seberat. Atau seorang suami mencintai istri dengan setia, itu berat sebenarnya. Ketika dia mampu setia, istri mampu taat, sebenarnya itu adalah tajali dari rahmatnya Allah. Bukan dari kita. Nah kalau diakui sama kita bisa diuji gitu aja. Ya siap-siap aja kalau ini hasil jadi udah siap diuji. Terserah itu mah. Ya terserah. Ya terserah gitu. Ya makanya dari awal jangan pernah merasa melakukan sesuatu kebaikan, karena itu akan diuji langsung sama Allah. Jadi jangan pernah merasa sesuatu yang itu adalah haknya Allah, karena akan diuji langsung sama Allah. Nggak pakai lama kontan. Oh saya pintar, ya kan bakal diuji nanti dengan apa? Masalah yang rumit. Allah ingin melihat, coba yang pintar tuh mana, selesaikan. Nggak kelar-kelar kan? Akhirnya kita mengakui, oh ya saya bodoh, saya lemah, saya terbatas kan gitu. Nah, itu yang pertama tuh ya. Qadarul hayat adalah qadarun nafs, jiwa kita yang selalu dimailiha ilasu, cenderung kepada keburukan.
Nah, jangan sampai menunggu kebeningan jiwa untuk melakukan kebaikan, karena itu adalah sesuatu yang mustahil adanya. Saya mau ngaji tasawuf, ya, tapi kalau saya sudah ikhlas, justru dengan ngaji tasawuf Anda ngerti ikhlas. Saya mau ngaji yang agak berat-berat, kalau kita udah mencapai titik ini, ya nggak bakal terjadi apa. Nah, ini yang dinamakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari yang pernah kita bahas kemarin tuh, la tatarokab. Jangan sampai Anda menunggu gitu. Menunggu apa? Menunggu hidup bening itu nggak mungkin ada. Lakukan aja saat ini. Allah sedang ngasihnya apa, memberlakukan seperti apa, lakukanlah kebaikan saat itu juga. Jangan pernah menunggu apa-apa. Jadi bagi teman-teman seorang salik ya, nanti pasti kita itu akan diuji oleh kebaikan dan keburukan, itu pasti. Ketika diuji oleh kebaikan, jangan akui itu sebagai hasil dari diri kita. Ketika diuji oleh keburukan, teman-teman jangan terhenti oleh keburukan tersebut. Nah, biasanya kalau kita diuji oleh keburukan, biasanya ada nafsu yang menyelinap ego, menunggu kebeningan jiwa untuk melakukan kebaikan. Itu jangan pernah ada. Lakukan aja terabas. Meskipun dalam keadaan apapun, sehina apapun kita, sekotor apapun kita, ketika ada panggilan kebaikan, lakukan. Jangan sampai nanti ada konsep seperti ini. Kayaknya saya udah gak pantas deh temenan sama teman-teman majelis, karena saya merasa kotor, merasa ini tuh ada pasti bisikan-bisikan seperti itu. Kayaknya saya gak pantas deh, ada. Dan itu biasanya dari ego, dari nafsu itu yang menyelinap. Seperti benar tapi salah. Ya, seperti benar tapi salah. Kayaknya nggak pantas orang sehina saya berteman dengan para wali-wali itu. Ya bagus sih husnudzon, teman salah gitu ya. Ya ben wali gitu. Banyak kayak gitu-gitu. Ya, padahal kita juga sama ya, sama-sama sedang berproses. Nggak ada yang sudah final tuh, nggak ada. Sama-sama sedang berproses dengan kehidupan kita sendiri. Nah, yang kedua, ini qadarul ma'isyah. Ini yang paling sering teman-teman alami. Ya. Yang kedua ini semua pasti ngalamin. Ini ngalamin. Cuman dalam hal yang berbeda. Qadarul ma'isyah, kepelikan hidup itu pasti, dan gak mungkin kita lolos dari sini dengan status kita masing-masing. Yang bujang dengan kesepiannya, yang menikah dengan pasangannya, yang tidak punya anak dengan kesendiriannya, yang punya anak dengan kegiungannya. Anak-anaknya macam-macam tuh ya, yang begini begitu tuh pasti. Yang jadi rakyat dengan apa? Dengan pajaknya ibaratnya. Yang jadi pemimpin dengan apa? Pertanggungjawabannya. Tidak ada seorang pun yang tidak lolos dari sini. Kelihatannya indah, kelihatan nikmat, tapi ada sisi yang tidak bisa dia ceritakan bahkan. Atau yang lebih parahnya lagi, dia tidak tahu ini apa sih yang mengganjal. Itu namanya qadarul ma'isyah, dan itu sudah pasti. Nah, ini bukan untuk jangan sampai teman-teman nanya ini cara menghilangkannya gimana, nggak bisa. Ada wirid dia nggak untuk menghilangkan, ini nggak bisa. Teman-teman, meskipun saya kasih wirid misalnya ayat 1000 dinar ya, untuk menghilangkan hutang, untuk setelah itu ada nggak? Pasti ada. Tobi continued ya kalau bahasa itu. Tobi continued. Kan pasti ada. Gak mungkin enggak gitu. Nah, ini yang dinamakan oleh al-wahmu, halusinasi yang ada dalam diri kita itu. Setelah ini beres, plong semua, nggak mungkin. Teman-teman, itu adalah halusinasi. Oh, kalau suami saya udah begini, istri saya udah begini, kayaknya hidup saya indah. Enggak, pasti ada aja. Dan itu fakta, realitas yang tidak bisa dibantah. Oke, jangan berpikir setelah nikah itu indah. nambah ziyadah aja.
Pasti itu. Ya, nikmatin apa yang ada saat ini. Karena masalah saat ini tidak akan kita temuin di esok hari. Esok hari punya masalahnya sendiri. Masalah di bujangan tidak akan kita temui masalah di pernikahan. Jadi nikmatin masalah yang sedang kita hadapi saat kita bujang. Karena nggak mungkin kita alamin lagi setelah nikah. Saat baru rumah tangga nih, ya nikmatin karena nggak bakal kita temuin masalah itu ketika kita sudah punya anak. Nah dari sini lahir sebuah pandangan apa? The present moment, menikmati momentum saat ini gitu. Karena masalah yang kita temui sekarang besok nggak bakal ada lagi, nggak bakal datang lagi gitu. Nggak mungkin. Nah itu sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita, yang membuat kita menganggap bahagia itu nanti, ya, bahagia itu besok. Akhirnya kita tidak pernah berbahagia untuk saat ini. Padahal kebahagiaan itu adalah akumulatif. Ya, kebahagiaan itu akumulatif. Dari kebahagiaan yang kita ciptakan sekarang, besok akan kita temuin lagi bahagia besok gitu. Ya, akumulatif. Semakin kita menunggu kebahagiaan dengan merasa hidup itu adalah siksaan, yang kita akan temui siksaan dari siksaan lagi. Jadi untuk mengakhiri siksaan kehidupan, teman-teman dengan cara bersyukur sebetulnya. Karena bersyukur adalah the present moment now, merasakan denyut keindahan saat ini. Ya, bagi teman-teman yang lagi kondisi seperti ini, ya, hadirkan perasaan syukur itu. Karena syukur itu adalah menarik kepada nikmat-nikmat yang lainnya lagi kan. La in syakartum, jangan sampai berpikir apa yang mesti saya syukurin. Banyak kan, udah syukur. Apa yang mesti saya syukurin Pak Ustaz? Hidup saya tuh kacau balau. Syukurin hidup Anda yang kacau balau. Ya, syukurin hidup Anda yang kacau balau. Main ke kuburan sekali-sekali kan gitu. Pernah saya jelaskan tuh kayak ke teman-teman ala Kamil dulu. Kalau kita main ke kuburan, kita tanya nih sama yang ahli kubur, yang dulunya dia tuh orang berpengaruh lah, orang yang dulunya tuh sangat amat berbahagia gitu ya. Kita tanya, dia bisa ngomong sama kita, bisa berinteraksi. Wahai ahli kubur, mau nggak kamu tukeran peran sama saya? Tapi hidup saya tuh susah, amat sangat susah. Dia pasti ngomong, mau saya, yang penting saya hidup. Mau saya, yang penting saya hidup. Jadi hal yang paling berharga dalam kehidupan adalah hidup itu sendiri. Teman-teman hanya sedang mengalami, lagi susah, lagi pusing, lagi banyak masalah, itu sedang mengalami fase itu. Teman-teman sebenarnya ada kehidupan itu sendiri gitu. Yang sedang menjelma menjadi Oki, yang sedang menjelma menjadi saya, yang sedang menjelma menjadi Uda Peri, yang sedang menjelma menjadi Tedris gitu. Teman-teman adalah kehidupan itu sendiri sebenarnya. Aku satu. Kalau kita bahas kan, kita tuh sebenarnya aku satu yang sedang menjelma menjadi ya kita saat ini gitu. Aku tiga. Yang menjadi aku dua, aku tiga kan pada akhirnya gitu. Ya. Jadi udah itu cara menghentikan denyut kegelisahan, denyut kekhawatiran dengan bersyukur. Nah masalahnya kita bertanya apa yang harus saya syukuri. Bersyukur kita masih hidup, udah gitu aja. Misalnya besok ya saya ditukar saya lagi banyak masalah nih, itu saya bilang, saya kamu ada masalah apa? Ini masalah saya, masalah keuangan lah. Oke, mau nggak ditukar dengan duit 1 triliun? Tapi besok nggak bangun lagi, mau nggak? Misalnya saya tanya, mau nggak? Saya kira-kira nggak mau. Ternyata bangun besok bentar itu lebih berharga daripada 1 triliun. Coba kalau kita sadar ke situ tuh, hidup kita yang begitu indah cuman kalah oleh sesuatu yang kadar ini tadi. Jadi sebenarnya kekeruhan itu pasti ada dan itu tidak mungkin hilang gitu loh. Ketika kita main ke gunung gitu, karena pasti ada jalan kotor, berlubang, terjal, itu pasti ada. Jangan fokus sama jalan berlubang sama terjalnya. Fokuslah pada keseluruhannya.
Kita mampu mengcapture gunung itu secara komprehensif, di situ menemukan keindahan gitu loh. Nah, itu tadi saya mau nggak tahu 1 triliun besok nggak bangun lagi kan nggak mau. Artinya bangun besok hari meskipun kodok subuh saya ya ibaratnya gitu. Itu indah saya. Ya kan? Itu indah gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan qadarul maisha, kekeruhan dalam kehidupan. Ada lagi yang ketiga sekarang. Ini pasti juga kita akan mengalaminya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kadarun tuh jadi apa? Kadir, nah kan pelawak kadir. Nah, itu sebenarnya dari kata ini kadir. Qadarul mujtami'i. Apa itu qadarul mujtami'i? Kekeruhan dalam hidup bersosial atau bermasyarakat, berkeluarga itu masih ada. Itu teman-teman semua ketika hidup ini nggak mungkin lepas. Yang pernah kita jelaskan dalam kitab Aqabatut Thariq. Satu manusia dengan manusia lain akan timbul apa? Interaksi kan. Nah di interaksi itu pasti akan timbul apa? Fitnah, gejolak itu pasti. Nggak mungkin enggak. Nah dalam hidup pun sama. Nah, ini pasti akan ada dalam kehidupan kita. Permasalahan dengan orang terdekat. Karena nggak mungkin kita bermasalah dengan orang yang kita nggak kenal. Tiba-tiba orang Uruguay nyari kita kan nggak mungkin. Ya orang Bangladesh nyari rumah kita kan nggak mungkin tuh. Artinya pasti kita bermasalah dengan orang yang paling dekat dan paling kita kenal. Itu pasti. Nggak mungkin kita tiba-tiba bermasalah dengan orang Kongo gitu kan. Saha mana gitu kan. Ente boga masalah aja anak wow gitu. Nggak mungkin gitu loh. Ya. Pasti orang terdekat kita itu, tetangga ya, kakak, adik itu pasti. Dan jangan ingin hilang. Karena setelah itu pasti ada lagi. Semakin tinggi kita, orang yang bermasalah sama kita tuh semakin tinggi juga. Jadi kalau kita pengen lihat nih, kita ini orang besar atau tidak, yang memusuhi kita siapa? Kalau dia orang besar, artinya kita besar kan? Kalau yang musuhin kita orang-orang yang nongkrong depan gang, itu receh. Ya kalau orang yang musuh kita tuh orang besar, tandanya kita orang besar. Sepertinya para nabi, para rasul dimusuhi oleh raja-raja, gak nanggung. Nabi Musa dimusuhi sama siapa? Firaun, raja kan. Rasulullah dimusuhi sama siapa? Pamannya sendiri. Saat itu menjadi pimpinan Quraisy. Tinggal lihat aja, jadi jangan mengklaim kita orang besar. Tinggal lihat yang memusuhi kita siapa. Orang besar, berpengaruh, berarti tandanya kita orang besar. Nah, tinggal dilihat dari situ tuh. Berarti kalau nggak ada musuh bukan siapa-siapa dong. Masalahnya yang kita lihat tuh masalahnya tuh. Masalahnya, artinya bisa gini juga. Jadi orang besar itu sesuatu yang di luar diri kita kan, di luar rumah. Ada juga yang di dalam rumah. Nah itu biasanya itu yang lebih besar gitu. Antara suami dengan istri, istri dengan suami. Itu kan yang paling dekat tuh. Jadi kalau untuk mujtama itu kita lihat keluar dulu nih. Oh musuh kita udah besar nih, tandanya kita orang besar. Oh ini di luar udah nggak ada nih. Tapi yang menjadi awaik penghalang itu sesuatu yang paling dekat sama kita siapa? Suami, istri, anak, keluarga terdekat gitu. Nah tandanya kita orang besar juga. Karena diuji oleh sesuatu yang paling dekat. Sebenarnya Rasulullah kan diuji oleh pamannya sendiri. Nabi Nuh diuji oleh anaknya sendiri gitu. Jadi nggak diuji sama raja atau menteri, enggak. Diuji oleh siapa? Keluarga. Itu tanda kita orang besar. Nah, terabas aja, kalau lagi terabas aja. Jangan pernah give up. Maju aja terus. Batur sakamar. Batur sakamar ya pasangan kita gitu. Nah sebenarnya dari sini tuh ada pertanyaan tadi tuh. Nah ini yang keempat sebenarnya.
sering mungkin teman-teman ngerasain. Qadarul bait. Bait apa artinya? Rumah. Serumah. Nggak mungkin nggak kita diuji oleh orang yang pernah serumah sama kita. Adik kayak kakak ini pernah serumah kan, pernah hidup bareng, pernah ibaratnya pernah digebugin bareng oleh bapak ibu kita kan gitu kan. Nah, itu yang sering uji kita ya. Atau paman, siapapun yang pernah kita hidup di dalam bareng-bareng oleh ibu. Memang banyak di sini. Variabelnya banyak. Pokoknya yang pernah serumah dengan kita aja. Nah ini kita nggak mungkin lepas dari ini semua. Nah kalau ada ini semua, jangan ingin dihindari, jangan ingin dihilangkan. Karena memang itu sebuah zatiyah. Zatiyah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, inherent dalam diri kita. Yang harus kita lakukan adalah berjalan aja terus. Kita harus menggunakan konsep elang. Elang itu ketika dia diterkam oleh misalnya oleh ular, dia nggak bakal menghajar ular itu, enggak, dia bawa aja ular itu tuh terbang ke langit. Nanti begitu nyampe langit, ini kan udara semakin tekanannya kan beda nih, jatuh sendiri. Jadi teman-teman nggak usah ingin ini hilang, nggak bakal hilang. Yang bisa menghilangkan ini semua ketika teman-teman membumbung tinggi dengan ma'rifah. Ini hilang dengan sendirinya. Artinya hilang dengan sendirinya itu apa? Teman-teman tidak menganggap ini sebuah masalah pada akhirnya. Akhirnya tidak jadi masalah kan? Masalah itu menjadi masalah ketika kita anggap sebagai, kalau bukan masalah, ya bukan masalah. Dengan apa? Dengan menggunakan konsep elang itu tadi. Ketika diikutin oleh burung-burung kecil nih, ajak aja naik ke atas. Nyampe ketinggian tertentu dia akan jatuh dengan sendirinya, nggak bakal bisa ngikutin. Tuh kayak gitu aja. Dengan apa? Dengan ma'rifah. Quotes Gus Dur berarti ya. Apa tuh? Yang Ustadz yang biasa bilang. Apa tuh? Jika masalah. Oh iya, kayak gitu. Jadi masalah adalah sebuah masalah. Kalau kita anggap Masalah. kalau bukan masalah, ya bukan. Gitu. Nanti pada akhirnya teman-teman melihat ini bukan lagi sebuah masalah gitu. Ya pakailah ilmu elang. Membumbung tinggi aja terus. Ini kayak gini-gini hilang. Apakah saya tidak pernah diuji kayak gini? Ini semua komplit teman-teman mengalami. Sama diri diuji. Ya yang lucu gini, ngaji itu yang lucu begini. Awalnya kita ngaji, yang menghalangi itu orang-orang terdekat. Kamu kenapa sih ngaji terus? Nggak sayang kamu sama istri, itu pasti. Udah juga belum aja, nanti ada reaksi. Jadi sekarang saya sepil gitu. Kamu nggak sayang sama? Pasti teman-teman. Yang anehnya dulu ketika kita nganggur, ketika kita hobi ya, melakukan hobi apa gitu, lagi-lagi pasti ada hobinya. Daripada hobi mancing. Ya kan, ada hobi yang mancing, tapi didiamkan saat itu sama istri kita. Tapi ketika kita hobi dalam kebaikan, ngaji terus misalnya, kayak overdosis sih ngaji terus sih. Ini ikutan aliran apa sih kayak gitu. Ini pasti orang-orang terdekat tuh pasti ngomongin kita, itu pasti. Tapi pada faktanya ketika kita kekeh ngaji, akhirnya mereka yang ngikutin kita. Semua sudah tumaninah nih. Angkat bendera putih, ya udah terserah abang aja, terserah A aja. Terserah kamu aja gitu. Suami kita udah ngasih lampu hijau. Ketika sudah dikasih lampu hijau, kita sendiri yang malas akhirnya. Itu ngalamin dah. Itu fatal. Akhirnya istri kita nanya, kamu dulu saya larang kamu ketika saya sudah ngizinkan, kok kamu nggak ngaji? Ternyata rintangan terberat itu ada dalam diri kita sendiri gitu. Itu udah pasti Ki. Ya saya spill dari sekarang. Ya jangan sampai kita memalukan diri kita sendiri di hadapan pasangan kita gitu. Ya. Nah dari sini teman-teman semua, ada lagi maisha itu pasti diuji ketika kita menuju tangga tinggi, itu diuji oleh maisha, kehidupan. Yang tadinya kita hidup settle segala macam, kok setelah saya mendekat ke Allah kok banyak rintangan. Emang begitu faktanya. Faktanya memang seperti itu. Atau diuji oleh
mujtama'i. Saya diuji ya, kalau saya pribadi ini diuji oleh bahaya kan apa? Oleh orang yang serumah, banyak gitu, banyak. Oleh di luar rumah ataupun di dalam rumah itu diuji. Ternyata ujian terberat itu ini. Saat orang sudah takluk, ternyata diri kita sendiri yang ngajak, udah kamu udah nyampe, udah gitu. Akhirnya udah kita santai. Tuh, hati-hati teman-teman. Qadarun nafs itu paling berbahaya. Justru di saat semua sudah tiarap, diri kita yang ngajak kita untuk diam. Ya, bahaya tuh, bahaya ya. Saya kasih tahu dari sekarang gitu ya. Biar teman-teman nggak kaget gitu, dan biar teman-teman nggak malu sama siapa, sama istri kita gitu. Dulu abang saya larang, kekeh, begitu saya izinkan nggak ngaji. Banyak kayak gitu tuh ya. Ini kuncinya ketika ingin seperti elang itu cuman terapkan aja satu, ini harga mati. Istiqomah itu harga mati. Apapun yang terjadi maju terus, namanya istiqomah. Jadi jangan ingin dihilangkan, jangan ingin ditiadakan. Ini karena nggak mungkin hilang. Yang teman-teman bisa lakukan istiqomah aja, jalan terus. Nanti ini hilang semuanya gitu. Nah, yang paling terakhir ujian terberat itu nafs itu tadi. Nah, itu juga harus diistiqomahkan, jalan terus. Nah, istiqomah kita pegang aja satu, taklim, ngaji. Jadi ketika kita berjalan dalam kebaikan, nah ada yang disebut dengan ahwal. Kadang kita suka ngaji, kadang kita suka sholat, kadang kita suka sholawat, kadang kita dibuat suka ziarah, kadang kita buat zikir, kadang kita dibuat suka silaturahim, sedekah. Itu pasti itu namanya ahwal kan, kondisi spiritual. Tapi teman-teman semua harus mempunyai satu keistiqomahan yang nggak boleh ditawar-menawar oleh apapun. Bahkan ibaratnya kalau dunia dan bisa ditukar dengan keistiqomahan, saya nggak mau ngaji. Ini yang saya pegang dari guru saya sampai detik sekarang. Mau apapun yang terjadi, bahkan saya pernah ngomong sama istri saya, kalau boleh kamu melarang apapun dalam hidup saya, yang melarang ini, asal jangan pernah melarang saya untuk ngaji. Karena ngaji dulu baru kamu, saya bilang. Yang ngaji dulu baru kamu gitu. Dan pada akhirnya mereka tunduk semua gitu. Nah, yang lebih kacau ketika tunduk ini yang bermain. Saya takutnya begitu, maka peganglah istiqomah, maju aja terus gitu. Ya, pegang itu keistiqomahan kita adalah istiqomah ngaji. Karena mau sholat, mau sedekah itu ada at-talawun, berwarna-warna. Tapi jangan pernah meninggalkan ngaji. Karena ini kuncinya. Kunci dari membumbung tinggi itu ngaji. Karena ngaji itu ada unsur ma'rifahnya. Ya, ada unsur ma'rifahnya itu di ngaji. Seperti yang komen ngaji sampai mati. Hadis. Rahman, diuji nih. Nah, siap-siap ujian datang. Apa ini bang? Apa ini bang? Bisa ngaji. Ustadz jika itu di posisi istri, ya maju aja terus. Dan saran saya ketika kita ngaji, suami kita nggak ngaji, jangan pernah menceramain suami kita. Karena satu hal yang paling dibenci oleh suami, diceramain oleh istri. Karena dari kecil kita tuh udah terbiasa diceramahin, dari mulai ibu kita kan gitu. Udah gede diceramahin pula gitu kan. Jangan, ya, kasih aja contoh yang baik, kasih pelayanan yang terbaik, ya servis yang terbaik. Pada akhirnya dia akan bertanya, "Wah, ini ngaji di mana kamu? Kok berubah?" gitu kan. Akhirnya dia ikut ngaji gitu. Nah, jangan pernah menceramahin suami kita. Memang dari kecil kita tuh sudah terbiasa diceramahin gitu. Sama bos diceramahin juga. Ya kan? Pulang diceramahin juga gitu. Khutbah Jumat diceramahin juga gitu kan. Maka pas khutbah Jumat laki-laki itu kebanyakan tidur kan. Kenapa? Karena kebanyakan diceramahin. Udah tahu nih gitu.
Itu Gi. Ya, mudah-mudahan banyak mendapatkan insight baru dari sini ya. Sama dosen, sama guru nih, banyak bagusnya. Sama dosen, sama guru, sama ibu, sama bini, sama bos, sama customer. Kodrat wanita pintar ceramah. Iya sih, bener. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silahkan. Nah, setelah ini kita masuk pada hal yang baru. Tadi sebenarnya ada yang ditanyain lagi? Ya, ceramah aja. Tambah haji biasa tambah lirik. Dampak efek ngaji itu emang setelah ngaji liar teh. Tandanya kita mikir. Alhamdulillah gue setelah ngaji kok enteng-entengnya nggak mikir. Tidur. Karena berselancar ya. Hah? Ustadz Haji itu sudah berselancar gitu. Maksudnya kasus ini tuh terjadi Langsung ke di sini. kayak gini. Langsung main mapping di kepala, langsung nyala. Ini nggak ada nih. Ini pasti ada gitu. Yang pengen nggak ada. Ada semua. Ada semua. Tinggal diisi lah surat. Iya. Set isilah titik-titik di bawah ini. Jadi jangan bilang ya Allah hilangkanlah masalah saya. Misalnya seorang suami ini, seorang istri nanya ya Allah hilangkanlah sumber musibah saya. Takutnya suami kita dipanggil sama Allah besok. Ini sumber masalah kamu ini. Salah doa ya. Salah doa, jangan. Kok tiba-tiba Doa bisa direvisi. direvisi. Boleh nggak doa direvisi? Bisa teh, bisa. Ya Allah kalesotan nggak mari-mari gitu. Ya Allah hadirkan lagi masalah yang baru gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi bini baru. Nah itu kalau suami gitu. Ya Allah hadirkan lagi masalah baru. Iya. Istri datang, istri baru. Soalnya sumber masalah itu di dia. Sumber kepelikan hidup itu. Jadi kalau laki mau poligami itu dia sedang bersiap-siap menambah Masalah baru. Kan dalam Quran tuh dijelaskan kan bahwa istrimu, anakmu adalah fitnah. Kalau kita nambah istri berarti nambah fitnah. Satu aja udah. Kok demen ya orang dengan fitnah? Betulnya batur atau apa? Kalau saya kan satu tuh. Baru satu. Satu tuh. Tauhid. Terus ahli tauhid saya. Soalnya udah tahakuk, aku tuh udah merasakan bener ya. Oh dia ternyata sumbernya gitu. Sumbernya gitu. Senyumannya mengandung arti yang banyak. Diemnya mengandung arti yang banyak tuh isi itu. Senyum pasti ada maunya nih orang gitu. Baik pasti ada maunya gitu itu istri namanya. Bisa gitu ya. Emang gitu deh. Nabi Adam kan keluarnya sama siapa? Nabi Adam keluarnya sama siapa? Siti Hawa kan gitu ibaratnya. Emang dari awalnya emang begitu, jadi mau nggak dimau emang begitu. Saya lagi mandek, ya nggak ada kata mandek ya kalau kita berjalan spiritual, ngaji aja ngaji terus ya. Oke kita lanjut teman-teman ya, aman kayaknya ya sampai sini ya. Soalnya kita ngaji sampai 4 bab sekarang. Nah ini kaitan dengan ini. Jadi teman-teman semua siap, TPRA siap. Jadi teman-teman semua nih ya, ada sisi basyariah dalam diri kita kan, bener nggak? Ada sisi basyariah. Sisi basyariah itu sisi kemanusiaan dalam diri kita. Ini tuh pengen hilang. Kita akui ya tentang susahnya kita dalam menjalankan ketaatan, susahnya kita dalam kehidupan, banyak problem, banyak hutang segala macam. Ini pengen dihilangkan kan?
Jadi jujur aja gitu, jangan sok wali, enggak, jangan nanti diuji sama Allah masalah. Udah, ya saya pengen menghilangkan ini. Gitu. Nah nanti di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sukandari. Jadi ada semacam permen. Gitu. Saya tahu ibaratnya kata, kamu pasti pengen menghilangkan ini kan, ini caranya. Gitu. Nah, ini caranya, bukan wirid, cara ya. Nah kita bahas ya. Ini permen telan aja telan. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Artinya begini. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu, tidak ada sesuatu apapun yang Anda inginkan ya. Wakaf itu apa sih? Berhenti. Wakaf itu kan berhenti. Berhenti. Jadi tidak ada sesuatu yang Anda inginkan. Kalau Anda sandarkan kepada Rob Anda, itu wakaf, diem, nggak mungkin. Artinya masih berjalan, pasti berhasil. Ketika Anda menginginkan ini hilang, lalu Anda sandarkan kepada Allah, ini nggak mungkin wakaf. Dia pasti gong. Seberat apapun. Seberat apapun masalah kita, kalau kita sandarkan kepada Allah, nggak mungkin wakaf, pasti berprogres. Nah, wala tayassara matlabun anta talibu binafsika, dan tidak bisa Anda keluar dari masalah Anda meskipun itu mudah ketika Anda sandarkan kepada diri Anda sendiri. Kalau tadi masalah sebesar apapun ini akan menemukan jalan keluarnya. Ketika apa? Ketika kita sandingkan kepada Allah. Masalah sekecil apapun itu tidak akan menemukan jalan keluarnya kalau Anda sandarkan kepada an-nafs. Nah, ini tayassara, ya gitu tuh saja tayassara. Sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah kalau Anda sandingkan kepada diri Anda sendiri, akhirnya menjadi wakaf. Sesuatu yang tadinya wakaf Anda sadarkan kepada Allah, akhirnya menjadi yasir, mudah. Jadi kalau kita ingin keluar dari ini semua, sandarkanlah semuanya kepada Allah. Berat itu menurut kita, susah itu menurut kita. Yang saya pakai rumus ini. Teman-teman catat, ini rumus yang tidak bisa kita tinggalkan. Takut Arab. Nah ini rumus ini harus dipakai terus. Barang siapa mengenal dirinya, bahwa dirinya itu apa? Sifat-sifat kehambaan, atributnya apa? Al-jahlu, bodoh kan? Terus yang kedua apa sih kira-kira? Al-dhaik, itu terbatas, lemah. Lawan dari mulia bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya apa? Hina. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa? Itu di Asmaul Husna ada Al-Mu'izu, Al-Muzillu, Al-Zullu. Nah ini adalah atribut kehambaan. Kalau dia sudah mengenal atribut kehambaannya yang bodoh, yang terbatas, yang hina, maka dia sudah tidak mau menggantungkan semuanya kepada yang ini tadi. Karena dia menyadari dirinya itu bodoh, terbatas, dan hina. Maka dia akan menggantungkan kepada siapa? Yang mempunyai dirinya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang menurut dia besar, di luar perhitungan, kalau dia sandingkan kepada Allah, tidak ada yang
Sulit itu menurut siapa? Menurut si hamba ini. Karena dia tahu dia nggak bisa, dia sandingan kepada Allah. Namanya submission, submit namanya. Ada tawakal, ada apa lagi? Taslim, satu lagi tafwid. Dan dia mentaslimkan urusannya kepada Allah, mensubmit. Ya kalau submit itu saya sebagai bawahan saya misalnya, Pak, ini sudah beres, tolong dikoreksi. Nah itu submit namanya. Menyerahkan hasil kepada atasan kita, karena kita nggak tahu mana kurangnya, mana sisi-sisi yang harus diperbaiki. Namanya submission. Yang anehnya, kita sudah mengetahui kebodohan kita, kelemahan kita, kehinaan kita, kita masih berupaya menggunakan diri kita sendiri. Akhirnya sesuatu yang mudah pun menjadi sulit. Sudah bertawakal, sudah taslim, tapi kok hidup saya masih gini-gini aja. Artinya belum. Itu aja, artinya belum. Masih ngeluh ya? Hah? Masih ngeluh itu kan ini. Masih ngeluh. Justru ketika kita sudah menyerahkan semua kepada Allah, kita percaya seberat apapun masalah kita, meskipun itu tidak berhasil, kita akan menemukan jalan lain sebenarnya. Itu arti dari tafwid itu tadi. Karena ya takdir itu seperti air ngalir, dia selalu mencari tempat yang rendah. Artinya diri kita masih tinggi nih, masih tergenang kan gitu, masih ada aku di sini, terhijab oleh diri kita sendiri. Maka hilangkanlah kamu, maka air itu akan mengalir menuju tempat yang tidak terhingga nih, menuju lautan gitu. Aku adalah sang penutup dari aliran air ini. Kamu yang menutup akses dari Allah gitu. Nah makanya kalau kita sudah kenal diri kita sendiri, maka seberat apapun akan menjadi yasir, mudah. Kalau kita belum mengenal Allah, sesuatu yang mudah pun menjadi sulit. Dan banyak kejadian ya, kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, kita merasa mempunyai power, kekuatan, kita mempunyai daya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengalahkan diri kita dengan sesuatu yang remeh. Itu banyak kejadian kayak gitu. Yang di luar prediksi kita, ternyata kita dikalahkan oleh sesuatu yang paling remeh. Seperti hanya Fir'aun. Apakah dia mengira yang bakal mengalahkannya itu adalah anak angkatnya? Enggak. Dia mengira itu yang bakal mengalahkannya itu adalah orang lain. Sesuatu yang di luar istananya. Akhirnya dibunuh-bunuh kan anak-anak itu. Padahal yang akan membinasakan itu yang ada di dalam rumahnya. Yang dia ais, yang ya gitu-gitu ya. Bahasanya kalau anak kecil kan lucu tuh, Nabi Musa ya pasti di naneng nih sama Firaun. Ternyata itu yang akan membunuhnya. Dan ini sering kejadian. Kita merasa berdikari, merasa itu. Ternyata yang membunuh kita sesuatu yang tidak kita perhitungkan. Dan banyak kejadiannya, contoh realnya. Banyak orang yang berpangkat tinggi di luar rumah itu dijagain ketat. Ternyata meninggalnya jatuh di kamar mandi. Banyak gak kayak gitu kan? Penjagaannya banyak di luar rumah, pakai sniper segala macam. Nanti dia matinya saat di kamar mandi terpeleset. Cuma tuh jagaan. Makanya itu. Ya kan? Ini banyak kejadian. Ternyata yang membunuhnya dirinya sendiri, terpeleset di kamar mandi. Tapi diumumkannya kan keren. Serangan jantung mendadak. Padahal tikus sewat gitu. Ya kan? Keren diberitakannya gitu. Dia tikus sewat gitu. Akhirnya membentur ini, matiin banyak. Bodyguard di luar juga nggak tahu kan. Banyak kejadian kayak gitu. Ya tikus sewat itu bahasa Sunda. Bahasa Inggrisnya nggak tahu saya. Bahasa Inggrisnya ya falling down kan gitu. Kalau bahasa Arabnya ya sakoto yaskutu. Bahasa Sunda itu lebih kaya sebenarnya dibandingkan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dicengkang,
Tiga the Bruce itu jatuh semua ada. Kapan makrifat ya. Iya. Kalau dibahasakan Indonesia tuh ya jatuh. Tapi kalau di bahasa Indonesia tuh tergantung kamu jatuhnya kemana gitu. Padahal 9. 9. Ke depan terus Sama berarti. Ya itu menunjukkan hasanah budaya kita tuh lebih tinggi di sebenarnya. dalam. Karena ada bahasa yang banyak. Kayak makan aja beda. Untuk hewan tuh ini, untuk yang lebih tua ini, yang lebih muda ini, untuk diri kita tuh ini. Gitu. Untuk meninggal juga banyak. Ya kalau bahasa Inggris ya died kan gitu. Dead. Kalau bahasa Sunda tuh loh banyak. Paeh, podar, maut, Tergantung pupuh, kasta ya. tergantung kasta. Hukum gimana ya? Kalau gitu tuh semua. Jadi baik manusia mulia sama hewan itu sama kalau di bahasa Inggris kan. Dog is die. Anjing sudah mati kan gitu atau is dead itu sama. My father is dead sama. Jadi anjing dengan bapak sama gitu. Kalau di Sunda enggak. Anjing ini bapak kita ini untuk teman ini gitu. Ya tergantung kasta. Nah, kita masuk ke syarahnya sekarang ya. Penjelasan dari matan skrip Al-Hikam ini. Man anzala hawa ijahu billahi ta'ala. Barang siapa yang mempropos hawa ijahu segala bentuk keinginannya billahi kepada Allah wal iltija'u ilaihi dan menyandarkannya kepada Allah wa tawakkalu fi amrihi dan dia bertawakal di urusan-urusannya kulluhu semuanya alaihi kepada Allah kafahu kullu mu'anatin maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan apa yang menjadi kesulitannya wa qaraba alaihi dan akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Kullu ba'idin setiap yang jauh. Jadi yang saya pernah jelaskan, tawakal adalah menyeimbangkan ya antara kita dengan sunatullah. Hidup selaras dengan takdirnya Allah. Dan kita menjadi takdirnya Allah itu pasti membawa kepada sebuah keajaiban-keajaiban yang tidak terduga gitu. Kalau kita tawakal kalau kita tawakal nih, ada tawakal itu melepas diri itu. Tergantung Allah gimana Allah. Sebenarnya dari situ kita sedang melepaskan energi yang kecil nih, menyeimbangkan kepada energi yang maha tak terhingga itu dengan tawakal. Jadi kalau misalnya bertanya kenapa hidup saya setak, nggak berprogres di situ-situ aja. Jawabannya cuma satu, Anda sedang bergantung kepada diri Anda sendiri, belum bertawakal. Kalau bertawakal itu pasti hidup kita tuh banyak progresnya. Mengikuti gerak semesta kan. Nanti ketemu ini, ngobrol dengan ini. Ya kayak di film-film apa namanya Indosiar ada. Misalnya ada seorang kuli bangunan tuh. Ya, tiba-tiba ketabrak. Ya kan? Ada, cuman nih si yang ketabrak ini ditanya, "Kamu enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa." Saya enggak apa-apa. Dikasih uang, enggak jangan Pak, jangan kan gitu. Ada namanya. Wah, kamu jujur nih kan ada dalam peran dalam hatinya kan. Wah, ini orang jujur nih, cocok nih untuk kerja di perusahaan saya. Kamu mau nggak kerja di perusahaan saya kan gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Itu sebenarnya itu ketika kita tahuin itu kita ketemu dengan momentum itu gitu loh. Ya, jadi yang bikin Indonesia itu sebenarnya ma'rifah dah. Ini sudah di makom tafwid gitu. Kebanyakan kayak gitu ya, ketika kita surrender itu bakal menemukan momentum-momentum ajaib yang di luar keinginan kita atau di luar pikiran kita itu pasti ketemu. Ketika kita angkat tangan Tuhan turun. Kayak gitu. Ya. Dan itu teman-teman pasti ngalamin. Yang ngalamin saat ketika kita angkat tangan, Allah yang turun tangan. Ya contoh lucunya itu di film Indosiar itu sebenarnya. Ya kan dia kerja tuh kayak
3 bulan kemudian kan gitu. Ya kan? Pakai apa? Pakai jas. Ya, kayak gitu-gitu sih Ki, ya kayak gitu-gitu. Atau dinikahkan dengan anaknya, kamu belum nikah ya? Ya, kayak gitu-gitulah. Maksudnya kita akan memenuhi momentum-momentum itu saat kita melepas diri gitu. Ya kalau nggak melepas diri ya udah, hidup kita berkutat di situ-situ aja. Karena kalau kita tidak tawakul, kita dalam kondisi suhtu ala Allah. Suhtu itu seperti benci kepada Allah, tapi yang tidak diucapkan. Hidup Allah tuh mana? Kok Allah nggak ngebantu saya? Kok hidup saya gini-gini terus? Gerutu dalam diri kita. Gitu. Jadi hidup kita tuh diambang apa? Diambang kehancuran. Wa man a'rada an dzikri rabbih fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang denial terhadap Tuhannya. Nah, lawan dari denial adalah taslim kan. Kata Allah apa? Fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka hidupnya dari satu ke waktu itu makin berat, makin sempit terus begitu. Jadi cara untuk memutuskan hidup yang penuh dengan kepelikan teman-teman dengan tasawuf sebenarnya. Dengan makom. Karena makom itu adalah ikhtiar itu sendiri. Yang sering saya bilang kan, makom adalah ikhtiar itu sendiri untuk melepas diri kita dari jeratan ketidakpastian hidup. Nah, terus saya mudah-mudahan ya ketemu sama orang kayak gitu, saya lagi jalan, lagi di motor ketabrak. Nanti bilang nggak apa-apa Pak, kasih duit. Enggak, saya nggak mau gitu. Oh, kayaknya orang jujur juga nih. Nih kartu nama saya. Gimana itu, nabrak orang tapi nggak mau diganti. Nabrak mobil baru 2 minggu udah. Nggak mau diganti. Masih berapa? Kayak gitu. Ini belum ada 2 minggu mas mobil gitu. Kata dia. Ya taslim tawakul dan tapi berarti menunggu limpahan hidayah. Iya sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya beresnya masalah kita ketika kita sudah ma'rifah. Itu awal beres kehidupan kita itu sebenarnya. Itu film Indosiar ya, luar biasa tuh. Membuat umat manusia di Indonesia tuh kayak mempunyai angan-angan yang aneh gitu. Allahu Akbar. Oke, lanjutin lagi ya. Tuh. Wa qaraba alaihi kullu ba'idin, mendekatkan kepadanya sesuatu yang jauh. Wa yasaru alaihi kullu asirin, memudahkan sesuatu yang tadinya sulit. Wa man sakana ila ilmihi, nah ini yang paling bahaya nih. Wa man sakana ila ilmihi, barang siapa yang sukun, tenang dengan ilmunya, wa akli dan akalnya, wa itimadi ala quwatihi, dan dia bergantung kepada kekuatannya, wa haulihi, dan kepada dayanya, wa kalahallahu ila nafsihi. Nah, ini yang paling berbahaya. Allah Subhanahu wa taala akan mendelegasikan semua yang sulit itu kepada dirinya sendiri. Ini urusin sama kamu. Ya kenapa hidup kita sumpek, stuck di situ-situ aja, tidak ada progres? Karena saat itu Allah sedang mendelegasikan permasalahan kita yang pelik ini terhadap diri kita sendiri. Ini urus sama kamu. Kamu kan pintar, ini urus masalah. Kamu kan kuat, ini urus beban. Kamu kan jago, ini urus berbagai macam kepelikan-kepelikan itu. Akhirnya kita diserahkan tugas yang begitu luar biasa banyaknya mengurus diri kita sendiri. Maka kenapa wali disebut wali? Karena mereka yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Wakala yuwakilu taukilan, yang sudah menyerahkan kepada Allah, maka disebut mereka wali. Wali itu yang mendelegasikan urusannya kepada Allah. Gak mau ikut campur.
Nah, ketika kita ingin mendelegasikan urusan kita kepada Allah, tugas kita cuma satu, urusi apa yang menjadi urusan kita. Ya, urusi apa yang menjadi urusan kita. Apa urusan kita? Kita balik apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, Allah pengennya kita beribadah kepadanya. Oh, Allah pengennya kita mengabdikan diri kepadanya. Ini yang menjadi urusan kita. Jangan sampai kebalik yang pernah kita bahas kan. Sesuatu yang Allah jamin kita ikut ngurusin, sesuatu yang Allah tuntut kita abaikan. Nah, di situ hidup kita berlawanan dengan sunatullah. Ibaratnya kalau umroh itu yang lain ke kanan, kita ke kiri, ya banyak nabraknya akhirnya gitu. Nah, kalau ketemu orang Indonesia ini, kalau ketemu orang Kongo, kalau ketemu orang Mesir, ketemu orang-orang Sudan, habis kita ditendang-tendang gitu. Kalau orang Indonesia masih baik kan, orang-orang sana. Nah, itu kenapa hidup kita banyak berbenturannya, banyak barednya, banyak sumpeknya, banyak riweuhnya. Saat itu kita sedang berseberangan dengan sunatullah. Allah menyerahkan urusannya kepada diri kita, nih urus. Akhirnya banyak salahnya. Jadi awal pencerahan spiritual adalah saat apa? Saat kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan kita saat itu mengurusi apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi bagi teman-teman yang saat ini nganggur, ya, yang saat ini sedang stuck, ya, bahasa nganggur, bahasa kerennya apa sih? Lagi apa, jobres. Ya, jobres bukan jobres. Lagi santai gitu ya. Bukan jobres gitu ya. Teman-teman semua, ya, lakukanlah apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Itu apa kuncinya? Lakukanlah apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Allah pengen kita zikir, banyakin zikir. Allah pengennya kita ibadah, banyakin ibadah. Allah pengennya kita ngaji, kan wajib semua nih. Lakukanlah itu semua. Kalau sudah pantas, Allah pindahkan gitu. Jadi memang sengaja kita dianggurkan untuk apa? Untuk kita mencari sesuatu yang memang selama ini jarang kita lakukan. Tentang kewajiban-kewajiban yang banyak kita abaikan. Jadi bagi seorang salik, bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah, bagi seorang mukmin itu nggak ada waktu nganggur sebenarnya. Karena kewajiban kita banyak yang belum kita tunaikan. Nggak ada istilah nganggur, saya lagi nganggur, nggak ada. Ya, saya sedang di-switch oleh Allah menuju satu kesibukan yang lain. Agak keren kan? Tapi sebenarnya parah kan nganggur sih. Kan sama beda gitu ya. Saya sedang di-switch oleh Allah untuk apa? Untuk sesuatu lain yang tidak pernah saya jamah sebelumnya. Ya, lakuin aja tuh ya. Kayak kita ngaji nih, beli kitab ini, terus ada zikir ini, ada sholawat ini, lakuin aja semua. Kalau teman-teman udah cocok, dipindah sama Allah, nggak mungkin didiamkan, nggak mungkin lupa gitu ya, nggak mungkin lupa dengan kondisi kita. Namanya keselip. Sama Allah jadi nggak dipindah-pindah. Kan nggak mungkin ya. Astagfirullah, lu paham kan nggak mungkin ya. Masih kejemur tuh orang. Iya kan, nggak mungkin ya. Kula yaumin huwa setiap hari itu berada dalam kesibukan yang amat sangat untuk apa? Mengurus hambanya. Dan ketika Allah mengurus hamba itu personal, nggak kayak kita gitu. Karena kita bisa punya anak 5, kadang lupa nama kan. Nah, ini nggak ada istilah Allah begitu. Karena Allah ngurus hamba itu personal, one by one, person to person. Tidak mungkin dikelompokkan, dimasukin grup WA gitu ya. Nggak mungkin one by one, person to person. Ya nggak mungkin. Oh, Indonesia nanti ditengokkan lagi, enggak. One by one, person to person. Kula yaumin huwa fi'shan. Jadi nggak ada istilahnya Allah lupa sama kita, nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang penting kita lakuin aja apa yang menjadi kewajiban kita. Itu yang harus kita kencengin sekarang. Nanti ada fase di mana kita dibuat sibuk. Fase di mana kita dibuat untuk berperan di masyarakat. Kita sudah punya modalnya. Kayak Isep, kayak Oki, ya kayak saya, teman-teman semuanya lah ya. Suatu waktu kalau teman ngaji terus, ilmu banyak. Ya.
Ketika ilmu banyak, orang butuh sama ilmu kita kan. Nah ketika orang udah butuh sama ilmu kita, kalau di fase nganggur, tajrid namanya ya, kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kita kecolongan banyak yang kopong tuh. Maka saat dalam posisi ini banyakin ngaji, banyakin mutolaah, banyakin baca buku, banyakin diskusi, banyakin bertanya. Ketika kita sudah terjun di masyarakat, kita sudah punya amunisi yang banyak. Ngadepin siapapun udah tahu, oh ini kayaknya harus dibom nih, bom. Jangan harusnya dibom kita pakai bebeletokan gitu ya, gak bakal mati-mati. Kayak kita punya senjata satu doang. Bebeletokan itu yang dari bambu. Nah, bambu. Orang. Gitu. Ya harusnya dibom pakai bebeletokan. 1 juta tahun baru meninggal orang. Ya. Karena kita nggak punya senjatanya gitu. Nah senjatanya itu dikumpulin saat apa? Saat kita bed rest itu tadi. Jadi nggak ada istilah nganggur bagi seorang mukmin gitu. Karena suatu waktu dia akan dikeluarkan. Ukhrijat linnasi kalau dalam Quran tuh. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat. Jadi kuntum khaira ummatin adalah Rasulullah SAW sedang mentakwin, mencetak para sahabat tuh kuntum khaira ummatin dengan apa? Dengan ngaji, dengan mujahadah, dengan perjuangan. Setelah bagus, kata Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat linnas, dikeluarkan satu persatu. Mu'adz bin Jabal pergi kamu ke Yaman. Ada lagi yang pergi ke Cina, ada pergi yang ke macam-macam. Jadi Rasul tuh udah punya etalase dagangan para sahabat, pergi ke sana untuk dakwah. Asal teman-teman kuat di takwin itu tadi. Takwin itu dicetak. Ya, jadi teman-teman sedang dicetak, lagi ngaji itu sedang dicetak, nganggur itu sedang dicetak. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau menghafal doa yang bahasa Arab gua susah nempelnya, belum butuh berarti. Kalau udah butuh pasti kita hafal. Saya ijazahin doa lunas utang. Besok harus hafal, pasti hafal. Kenapa? Butuh. Ya nggak susah pun pasti dihafal-hafalin. Yang tandanya belum butuh. Kalau udah butuh pasti hafal. Nah gitu. Nah sampai sini insyaallah paham ya. Kalau Allah sibuk ngurus hambanya, ada nggak kelihatan yang lebih glowing gitu? Lebih glowing gimana? Lebih glowing karena Pak Ustadz mengajar, jadi tampilan Pak Ustadz lebih glowing di mata Allah gitu. Musare mah nyata moncer. Enggak, sebenarnya sama aja ya. Sama. Jadi kalau kita ini berbicara sebenarnya rahasia ketuhanan ya, sirrul rububiyah. Jadi semua hamba itu ditangani sama oleh Allah. Contoh begini. Ini sebenarnya rahasia rububiyah itu rahasia yang sebenarnya yang tidak boleh dipublish. Dari teman-teman yang karena ngaji udah lama, insya Allah saya paham lah ya. Jadi nggak ada yang glowing, nggak ada yang tidak glowing sebenarnya. Kalau secara itu tadi yang tadi butong sama semua. Suatu waktu Al-Imam Abi Hasan Al-Asyadzili, beliau lagi khalwat itu lagi menyendiri, tahanus, mendekatkan diri pada Allah di gua. Ada yang bertanya kepada beliau, suara tanpa rupa namanya Hatib. Ya Abadal Ali Asyadzili, siapa yang harusnya paling bersyukur kepada Allah? Kata Tuhan saya Abi Hasan Ali Asyadzili, yang harusnya bersyukur kepada Allah adalah para nabi. Karena nabi itu ada yang bercakap dengan Allah, ada yang bertemu dengan Allah. Mereka yang harus palingnya bersyukur kepada Allah. Terus suara itu membantah gitu. Mereka diciptakan, diberikan wahyu oleh Allah yang untuk kamu. Sengaja mereka diciptakan oleh Allah, diberikan wahyu yang untuk kamu. Lalu si Hatib ini nanya lagi, lalu siapa yang harus paling bersyukur kepada Allah? Wahai Abah Hasan Ali Asyadzili, kata beliau, para raja. Karena mereka diberikan kekuasaan, diberikan mandat, sehingga mereka mampu berbuat ini dan berbuat itu. Kata suara itu salah. Mereka itu diciptakan, diberikan kekuasaan, diberikan wewenang untuk melindungi kamu. Lalu suara itu nanya, lalu siapa yang harus paling bersyukur? Akhirnya Tuan Abi Hasan Ali Asyadzili menyadari itu dengan penuh kesadaran.
Yang harus paling bersyukur adalah aku, karena semua diciptakan untukku. Di alam semesta yang begitu luas dahsyatnya, dan diciptakan untuk kita. Suami kita dari kecil nih dikasih makan, dia sekolah, dia ini dia misalnya pacaran dengan itu dengan ini, diputusin hanya untuk nikah dengan kita. Begitupun istri kita, meskipun dulunya dia kan pernah pacaran dengan dia, diputus-putusin tuh, laki-lakinya bisa selingkuh, kan untuk apa sebetulnya? Untuk ketemu kita. Pasalnya harus gitu dulu ya. Pasalnya harus begitu. Masa di fase dia sakit hati, fase ini tetap kan untuk kita. Atau ada orang ngeselin. Orang ngeselin, ya orang zalim itu kan berbuat zalim itu dapat dosa kan. Ya, untuk dia menguji kesabaran kita, dia mampu menanggung dosa itu. Paham nggak maksudnya kan? Ada orang yang rela dia mendapatkan dosa. Hanya untuk apa? Menguji kesabaran kita. Jadi sebenarnya mau orang ngeselin, mau orang nyenengin, semua diuji, semua diberikan peran untuk apa? Untuk kita. Nggak ada yang nggak buat kita sebenarnya. Adanya presiden, adanya menteri, misalnya dia korupsi, menanggung beban segala macam, kan untuk kita sebenarnya. Ya, ntar terlepas dari korupsi atau tidak, dia ibaratnya merela korupsi agar kita tidak korupsi gitu. Ya kan? Ketemu di Ma'rifah. Kan jauh. Hah? Kan jauh. Ya tetap aja kan ada artinya seperti itu gitu. Lihat aja yang mau dikorupnya kagak tahu ya. Seperti halnya Sokrates. Sokrates nih, kita berbicara Sokrates ya. Beliau tuh kalau ngelihat orang di pasar gitu ya, dia tuh cuman suluknya tuh menanyakan segala sesuatu. Kayak Abah Dito lah. Nanya dan segala macam. Nah, ketika beliau melihat orang apapun, dia selalu bersyukur. Alhamdulillah saya tidak dijadikan seperti itu. Jadi kita melihat korupsi, alhamdulillah saya tidak dijadikan orang. Jadi korupsi saya diwakilkan oleh dia. Ketika melihat orang kebunuh, alhamdulillah saya tidak kebunuh. Ngebunuh saya itu diwakili nama dia. Terus Sokrates dapat makrifah itu. Ngelihat orang bodoh, alhamdulillah kebodohan saya diwakili nama dia. Ngelihat orang zalim, alhamdulillah kezaliman saya diwakilan nama dia. Karena sebenarnya korupsi kayak kebodohan kayak kezaliman sebenarnya itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Dan mereka rela apa? Mengawakilkan kita gitu. Emang boleh ya bersyukur atau alat pembandingnya itu pada sesuatu yang seperti itu? Boleh tuh. Itu bahasa ma'rifah namanya, bahasa kesadaran. Ya tapi jangan diucapkan juga. Alhamdulillah gue diwakilin, ini bahasa kesadaran gitu. Kayak ngerasa, saya lebih beruntung. Kalau kita mah nggak kebanjiran, jadi kayak membandingkan dengan sesuatu yang lebih tidak beruntung dari kita gitu. Jadi kayak di hidup itu hanya, jadi sebenarnya nggak ada yang beruntung, nggak ada yang rugi gitu. Jadi bagi kita tuh beruntung. Mungkin bagi orang-orang ngelihat kita itu bersyukur juga ngelihat kita gitu. Jadi nggak ada yang beruntung, nggak ada yang, jadi istik takdir itu bulat itu tadi kan, saya maksud itu yin dan yang itu tadi, presisi dan seimbang. Jadi kalau lihat orang punya rumah bagus, mobil bagus, untung gua kayak gitu karena gua nggak usah beli bensin, nggak usah beli itu bensin dioplos gitu ya. Ya kan ada beruntungnya juga, ya kan? Contoh begini, Teteh kan untuk ngebangun rumah ini berapa tahun ibaratnya? Butuh biaya banyak. Nah saya datang sih menikmati doang kan. Kayak gitu tuh juga beruntung gitu. Nggak harus beli, nggak harus maintenance, sama datang ngopi, ngaji, udah balik gitu. Atau sudah beres lagi. Iya kan, itu udah beresin gitu. Atau saya udah beli mobil pakai biaya kan, pakai perhitungan segala macam. Saya nggak usah pakai beli mobil, duduk nyampe ya udah gitu doang kan. Nah itu apa sudut pandang yang mulai hilang dari kita tuh kayak gitu. Akhirnya kalau kita nggak punya sudut pandang kayak itu, pengen memiliki terus. Yang sebenarnya nggak harus kita memiliki pun kita bisa menikmati kan gitu. Misalnya ada kalau laki-laki nih, ada bisa seorang perempuan cantik lagi di mall sama suaminya. Harusnya kita bersyukur ngeliat kayak gitu. Alhamdulillah gue bersyukur ya. Harusnya orang yang sudah pakai konsep ma'rifat udah nggak poligami dong. Nggak perlu. Contoh begini, bisa ada perempuan nih cantik, glowing gitu kan. Kita harus bersyukur. Bersyukur apa?
gua ngelihat kecantikan dia nggak perlu ngebiayain mahal gitu. Suaminya tahu sendiri ya. Sekarang skincare itu berapa? Bajunya belum berapa. Kalau dikalkulasikan dari atas kepala sampai ke bawah itu berapa juta? Ya sebanding atau bilang dia memakai. Tapi kan kita hanya bisa merasakan aja. Pada intinya kan cuman banggaan doang kan, dibawa doang tuh. Pada akhirnya gitu kan. Pada berarti ongkos ya. Berarti ongkos. Kayak saya biasa kayak kesini kan, kok enakan memiliki nggak juga. Ya kan yang kita nikmati itu bukan kepemilikannya tuh. Apa? Apa namanya yang dimiliki itu kemanfaatannya kan gitu. Kayak pila teteh ngebangun kan lama, kita mengaji, makan, balik kan gitu. Yang bayar pajak teteh kan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah itu pandangan ma'rifah namanya. Jadi apapun yang tadi bersyukur aja jadinya gitu. Hidup penuh dengan keindahan. Yang lihat orang korupsi bersyukur aja, ngajak. Alhamdulillah saya tidak di posisi itu gitu. Jadi kan nanti di yaumil hisab. Jadi kenapa ada yaumil hisab? Saya ingat perkataan anak saya, si Rumi itu, dia ngobrol sama si Hanif. Si Hanif tuh nangis. Dia ngomong gini, Dik, hidup itu memang gak adil. Ini di umur 6 tahunnya sudah mengenal hakikat hidup. Hidup itu memang gak adil. Dari situ saya mulai menerawang, oh adanya yaumil hisab. Karena memang hidup itu gak adil. Dan hidup itu memang gak adil. Allah berikan keadilan saat apa? Afterlife. Adanya yaumil hisab. Yang saat ini dijolimi nanti, di sana kamu yang akan mendapatkan banyak hal. Yang di sini mendapatkan banyak hal, belum tentu di sana mendapatkan banyak hal. Maka ada yaumil hisab. Nah saat ini ya udah kita tinggal bersyukur aja gitu, dengan apa yang Allah kasih dalam diri kita. Nah itu pakai torekohnya Sokrates, ngeliat siapapun bersyukur aja. Alhamdulillah saya nggak dijadiin artis misalnya gitu. Alhamdulillah saya nggak dijadiin public figure, cuma menikmati oh public figure tuh begini, dia memerankan public figure dan kita hanya mampu melihat gitu. Oh jadi public figure seperti ini, oh jadi kayak gini. Nah, pada akhirnya kita bersyukur Allah menjadikan diri kita seperti ini karena kita ini laisa kamisli syai'un. Kita ini the one and only, nggak ada duanya gitu itu dari awal penciptaan sampai akhir. Ada nggak yang kayak Oki, kayak Isya, kayak udah kayak Teddy? Nggak ada. The one and only. Nggak ada yang bisa menggantikan kita. Ada orang paling cerdas alam dunia pengen menggantikan kita, mungkin sehari dia udah payah. Gila ini orang masalahnya berat amat itu. Atau saya menggantikan udah enak nih kalian. Saya bakal payah juga besok. Kita nggak tahu di belakang itu ada apa kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri. The one laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita tuh hanya satu. Jadi nggak ada stok, nggak ada apa bahasanya reinkarnasi itu nggak ada tuh. Ya, yang mempunyai paham reinkarnasi, hey ingat, you are the one and only, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ya karena yang bisa menjadi diri kita adalah diri kita sendiri. Ya udah be yourself dengan ilmu. Dengan ilmu. Pokoknya TDI enak. Coba Oki jadi TDI sehari misalnya, bisa mati besok gitu. Karena masalah kita, bagi kita itu besar, bagi orang lain ya mungkin ini adalah sebuah hal yang amat sangat remeh gitu. Kita melihat orang lain, oh masalahnya gampang amat gitu bang. Coba kalau kita jadi dia, belum tentu kita bisa ngalamin itu. Ya, jadi kita itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Berarti kalau balik lagi tadi pola hidup itu tidak adil, itu kan versi kita. Versi Allah mah adil. Presisi itu, takdir itu. Karena sesuai dengan kadar masing-masing. Ini kan dalam Al-Baqarah kan dijelaskan gini. Asya antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Wa asya antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu baik buat kamu. Bisa jadi yang kamu cintai itu buruk buat kamu. Artinya takdir itu tergantung dari sudut pandang kita sebenarnya. Kalau kita udah ma'rifah, melihat itu semua setara sebenarnya. Oke di alam dunia dia kasihan, ternyata begitu di akhirat dia hisabnya tuh ringan. Yang kasihan siapa? Kita kan. Nyesel gua, jangan tahu gitu jadi dia kan gitu.
Kayak gitu aja pandangan gitu tuh. Kayak misalnya gini, ada orang telat naik pesawat, sedih kan, tiketnya angus, ternyata kecelakaan. Akhirnya apa? Bersyukur gua. Kalau gua jadi orang teratur, gua udah mati. Alhamdulillah gua jadi ahlu telat gitu. Gitu kan. Untung gua bangunnya kesiangan kan gitu. Begadang. Kayak gitu. Ya, laisa kamisli, yang pegang tuh ilmu mahal itu. Saya dapetnya tuh lama. Saya kasih di TikTok tuh laisa kamisli syai'un. The one and only. Jadi kita nggak bisa jadi siapapun. Jadi semuanya jangan pengen jadi apapun. Karena yang bisa kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, itu pasti mengambil contoh model dari Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un, menciptakan makhluk pun laisa kamitslihi syai'un. Allah mempunyai nama Al-Ahad. Manusianya pun Al-Ahad, ciptaan Allah itu. Meskipun misalnya ya, nih pisang goreng sama pisang goreng ini sama kan? Endorse mana tuh? Pisang goreng ini sama pisang goreng ini sama kan? Tapi bisa di apa ya? Pada hakikatnya sama apa beda tuh? Ya ini mah ini kan gitu. Meskipun sama, tapi beda. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Ya, sidik jari pun beda kan? Dari situ, dari retina beda. Meskipun wajah kita sama, misalkan ada telinganya semua kan, ada hidungnya, ada matanya. Tapi kok muka kita beda sih? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai paham inkarnasi, tobat dari sekarang ya. Tobat. Kan itu bukan dari kita. Ya. Bukan dari kita itu. Itu dalil yang paling jelek itu aja. Ya Allah tidak mungkin menciptakan makhluk yang sama. Karena Allah mempunyai nama apa? Al-Mubdi. Al-Mubdi itu kalau dibahasakan kayak gitu bid'ah. Bid'ah itu apa? Mempunyai daya kreativitas yang tak terbatas. Ketika Anda semuanya mengalami pemahaman reinkarnasi, berarti Allah itu tidak kreatif. Hanya menciptakan satu model. Diretur. Oh ini retur, ya ganti. Apa yang masuk makhluk diretur sih? Apa-apaan? Emang sendal. Diskon kalau misalnya hidup kita baik di diskon. Nggak ada kayak gitu. Ya tobat dari sekarang tobat. Ya. Karena terbarukan terus. Al-Mubdi namanya. Al-Mubdi'u. Terus bukan ada lagi nama Al-Majidu. Maha terbarukan terus. Jadi nggak ada yang sama. Ya selama alam dunia ini berlangsung tidak ada yang sama setiap hari. Orang-orangnya, makhluk-makhluknya, takdirnya itu nggak ada yang sama, selalu terbarukan, nggak mungkin sama gitu. Meskipun kita cuma beda beberapa persen kan DNA gitu. Dari situ Allah Subhanahu membuat perbedaan. Karena Allah itu mempunyai nama Al-Musawwir. Apa arti Musawwir? Yang maha melukis. Melukis itu mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Meskipun kita sama bentukannya di kakak ini beda, kembar aja ada bedanya, ya nggak mungkin sama kan. Nah, itu yang dinamakan dengan Al-Musawwir. Nah teman-teman kalau kita ingin mema'rifahi Allah lebih dalam, saran saya teman-teman harus mengenal sedikit banyaknya Asmaul Husna, hafal, syukur. Kalau nggak hafal minimal teman-teman tahu lah gitu, ini kesini gitu. Nah nanti insya Allah kita akan belajar tentang konsep Asma'illah Husna. Ya, nanti tajali asma gitu ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Tadinya mau sampai sahur ya. Ternyata saya yang nggak kuat. Saya nggak kuat. Kalah sama diri sendiri. Kalah sama diri sendiri nafsu. Teman-teman udah oke, saya yang nggak siap. Ini udah berteko-teko. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti subuh kita ngaji tentang makom syukur. Ya jadi kalau ada yang baru join, ya yang mau masuk grup, nih silahkan catat nomor saya ya. Gratis teman-teman ya, nggak usah ada administrasi. Makasih. Sama-sama teh Pera. Hari Selasa ya ditunggu teh ya. Mudah bisa hadir.
Kelihatan nggak tuh 0838 733 yaitu 733 44369. Nah ini nomornya nih. Jam berapa nanti subuh? Setelah subuh di screenshot aja, nanti kita ngaji bareng-bareng. Ya kalau udah masuk grup, nanti teman-teman tahu jadwal kapan ngaji, kapan enggak. Oh ini Bang Mehmet bagus nih. Nabi Isa aja turun lagi nggak jadi nabi lagi gitu. Jadi umat Rasulullah kan? Iya. Sama-sama izin gabung. Selasa ya ngaji offline, kita ngaji di daerah apa sih namanya? Karawaci. Kayak Taufik yang kemarin itu pengen udah kok Bogor Bromo udah yang Tangerang belum biar ada markasnya juga. Ikut teh, bukber sana teh, seru teh. Oh, pulangnya teteh tawar teh. Sama-sama hukum keluarnya grup apa Ustadz? Ya bid'ah kalau orang keluar grup tuh. Jangan keluar grup teman-teman. Mau ngapain sih emang keluar grup? Ya. Kalau offline tapi live di TikTok kan Ustadz? Ya masih live kok. 7 atau 4 Ustadz maksudnya? 0838. Oh ininya. Sekarang info bukber bukan info loker. Info Om baca komen-komennya gitu lucu-lucu. Random. Ya teman-teman, bagi yang belum punya jadwal bukber hari Selasa tuh minimal sebulan ada yang ngajakin bukber biar nggak kelihatan nganggurnya banget kan. 0838 733 44369 bukan 445 Ngaji terakhir. Oh. Jadi ke pas Bogor, mesti ngaji terakhir Bogor. memang kemarin tuh rencana terakhir. Tapi itu masih ngaji. Nggak tega juga. Ustaz Taufik kalau sudah lebaran lebih penuh lagi. Oh. Ya udah sekali lagi. nih. Tadinya mau terakhir tuh Rabu kemarin. Cuman kayaknya habis lebaran tuh makin padat. Kan harus ke Jawa kan, banyak harus disambangi. Banyak offline ya. Yang online ini kan yang daerah sana juga pengen juga tuh. Pengen ketemu Jawa. langsung. Ayo kita doa yuk. Ayo doa dulu. Teh doa teh. Ustazah nih, Bu Ustazah. Doa yang batin lagi Ustaz. Doa yang apa? Yang batin. Oh, doa Yang batin. materi dunia lagi. Amin. Bogornya. Belum atuh teh, sabar. Jauhnya kemana? Ke Jogja. Nggak tahu ke Jogja, nggak tahu apa sih? Merapi. Magelang. Magelang. Ya. Biar istri mau ikut majelis Ustaz. Agak berat itu. Ya, agak berat. Mertawa kopa itu tuh agak berat. Saya angkat tangan kan gitu. Itu masalah pribadi masing-masing. Ajak ke toko emas dulu. Iya. Setiap ngaji dikasih duit tuh biasa cepet ya. Jangan kasih gelang. Kasih gelang ya, lu cepet itu. Enggak ngaji pun pengen ngaji kalau. Kapan ngaji lagi? Tipu kayak gitu dari Ustadz ini. Dari Ustaz nih kalau ada yang ngaji mah kasih emas gitu. Pasti ngaji terus. Oh, teman kita doa dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyaihina billahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua terima kasih banyak, terkhusus kepada Sohibul Bait ya Teris, mudah-mudahan rumahnya senantiasa ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah nanti hari Selasa kita akan bahas satu hal yang berbeda mungkin ya, tentang apa? Tentang zakat secara spiritual menggunakan kitab Sirul Asror. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut monggo silahkan bawa kitab Sirul Asrornya. Kalau yang nggak punya nanti difotokopikan. Tapi jadi pertanyaan saya mau sampai kapan antum semua difotokopikan itu? Beli itu murah 100.000 kok itu ya, beli. Jangan manja. Kita bungur ya. Kita punya 150.000 ya. Terima kasih banyak. Mahal antong keriting gitu. Ini ada keriting. Ada teh ada. Ya. Itu kan dulu, kira ada murah. Mau kasih sampo mie kalau teh biar tumbuh rambutnya. Ada teh ada itu yang agak mahalnya ada. Ya teman-teman semua nanti hari Selasa kita ketemu lagi ya di mana? Di Karawaci. Insya Allah setelah itu nanti kita ketemu lagi saat halal lebih halal. Jadi teman-teman yang ke mana? Apa sih yang dari Jawa, yang dari mana-mana mau ketemu, mau silaturahim, insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah Badal Aid ya. Nah, teman-teman terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa tadi? Kelihatan muda di bawah 30 tapi ilmu dan saya baru lulus SMA 2 tahun kemarin. Baru lulus SMA saya. Pasti ada pernikahan dini. Lulus SMA 2 tahun lalu, anak udah berapa? 6 tahun. Pas SD itu baru. Ya terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Kan bener kan budak detik aja ngaji.